Halo pemirsa Setia TV One, saat ini saya sedang bersama Bapak Sigit Pramono, founder dari Jazz Gunung nih. Nah tadi kan kita udah lihat ya, praskonnya hari ini sangat seru banget dan saya nggak sabar gitu untuk menikmati langsung nih Pak acara Jazz Gunung gitu yang akan diselenggarakan nanti di Bromo ya Pak tentunya. Nah kita akan juga bertanya nih seputar acara ini kepada Bapak Sigit. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan Jazz Gunung tahun ini dan tahun kemarin nih Pak? Yang jelas dari segi komposisi artis yang tampil itu pasti akan berbeda dari tahun ke tahun ya. Yang kedua bedanya memang saya pikir tahun 2023 ini adalah tahun di mana kita sudah secara resmi dianggap sudah bisa mengendalikan pandemi ya. Sehingga dengan demikian masyarakat akan lebih bebas untuk bisa datang menonton, tidak seperti tahun sebelumnya yang was-was ya. Tetapi bukan perbedaan, justru saya ingin menampilkan kesamaan. Kesamaannya adalah bahwa kami secara 15 tahun berturut-turut ini setiap tahun menyelenggarakan kegiatan Jazz Gunung Bromo ini ya, dengan mengusung tema yang disebut dengan indahnya jazz merdunya gunung. Itu artinya apa? Kita mengangkat juga musik jazz ini dalam perhelatan ini, tetapi juga kita sekaligus mempromosikan tempat wisata dan membantu untuk menggerakkan ekonomi kreatif di seputar tempat penyelenggaraan kami ini. Itu yang sama, dan ini saya pikir membuat sesuatu yang berbeda dengan jazz-jazz di tempat yang lain. Tentu masing-masing punya kekhasan, tapi kami adalah jazz yang diselenggarakan di tempat terbuka, ya, tidak di dalam gedung, tidak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Itu kalau bulan Juli itu umumnya di bawah 10 derajat. Ya. Jadi ini asik ya, baik yang untuk menonton maupun yang artis yang tampil, karena mereka akan merespon dengan cara mereka, karena yang main gitar pun juga agak kedinginan ya, tapi asik. Betul asik karena ini hanya satu-satu di Indonesia. Terkait dengan gestarnya gitu ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya gestar di tahun 2023 dan 2022 dan di tahun 2023 pasti berbeda gitu. Ini ada Yura kalau kita bisa lihat di belakang. Betul. Terus ada Salma juga, ada Ardhito si ganteng gitu ya Pak. Kenapa sih memilih gestar ini gitu? Dan ini ada salah satu favorit saya, Yura gitu. Terima kasih Bapak. Terima. Alasannya kenapa? Yang jelas memang pertama kami selalu mencoba untuk menampilkan lintas generasi, karena kami tahu yang menonton juga lintas generasi, dari yang senior ya, angkatan saya gitu, sampai yang anak-anak muda gitu. Hari pertama nanti ada Ardhito Pramono ya, kemudian saya katakan ada Salma yang menang Indonesian Idol ya. Jadi juga ya Pak? Jadi mereka kebetulan dia dari Probolinggo. Jadi ini menurut saya akan menarik juga untuk masyarakat Probolinggo, mereka dihargai kan, oh ini artis saya, idola saya kan, itu pujaan saya ada tampil juga di Jazz Gunung yang diselenggarakan di Probolinggo, di Bromo ini ya. Jadi kemudian juga tadi ada Mbak Margi Sigers ya, nanti ada Pak Mas Mus Mujiono juga yang senior, tapi mereka juga tampil. Tapi yang kami selalu usung juga jazz dengan nuansa etnis, makanya kami ada Ring of Fire Project ya, dan biasanya mereka ada tampil bintang tamu ya. Kemudian juga nanti yang Blue Fire Project itu yang dipimpin oleh Mas Bintang tadi ya, itu dengan Blue Fire Project ini ya, itu dengan menampilkan Atik Sibi. Ini kalau generasi saya itu dia termasuk penyanyi yang cukup terkenal begitu ya. Jadi pada akhirnya jazz ini tidak punya kelompok umur dalam penggemarnya ya. Jadi jazz ini memang lintas umur, lintas generasi, dan yang penting lagi nonton jazz itu orang nggak stres. Kenapa? Semuanya menikmati, nggak ada yang keributan, nggak ada rame-rame, dan semua tenang ya. Tapi santai gitu. Jadi mereka betul-betul menikmati musiknya, suasananya. Ini yang kami ingin lakukan, karena mereka harus menikmati suasananya di kedinginan, di ketinggian di kawasan Bromo Tengger Semeru. Iya, oke. Nah Pak, ini kan udah 15 tahun ya Pak terselenggarakan gitu. Ini yang menarik perhatian saya gitu, namanya Jazz Gunung. Tapi nyatanya itu adalah tempatnya di Bromo. Kenapa nggak Jazz Gunung Bromo gitu Pak? Iya, sebetulnya nama resminya memang dulunya karena waktu pertama kali menyelenggarakan kita namanya Jazz Gunung ya. Tapi setelah itu karena kita juga menyelenggarakan di Ijen, di Banyuwangi, ya sekarang namanya Jazz Gunung Bromo, Jazz Gunung Ijen. Nanti kalau kita menyelenggarakan di gunung yang lain mungkin namanya ada Jazz Gunung apa gitu. Jadi beda-beda gitu. Beda-beda ya, tapi sebetulnya masih semangatnya masih sama. Kami ingin mengangkat, memuliakan musisi jazz ya. Sekaligus juga mengangkat, mempromosikan juga tempat wisatanya yang indah. Jadi kita dapat 3 tujuan ya gitu. Mengangkat ekonomi
pariwisata juga, Pariwisata, iya. ekonomi kreatif ya. Nah Pak, satu pertanyaan terakhir Ya. nih Pak. Tadi kan sudah disampaikan ya, sudah Ya. dijelaskan juga sama Bapak Sandiaga Uno. Ya. Kalau memang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan sektor ekonomi dan pariwisata Ya. di Indonesia gitu, Ya. khususnya di Bromonya sendiri gitu Pak, Ya. dan sekitarnya gitu. Ya. Nah tapi di sini Bapak Sigit sebagai founder dari Jazz Gunung, apa sih Pak harapannya gitu? Mungkin adakah harapan lain gitu terkait dengan Jazz Gunung ini gitu? Ya. Yang pertama kami juga berniat untuk menyelenggarakan kegiatan ini, perhelatan ini, jazz ini di banyak tempat lain di Indonesia. Iya. Kami sedang merencanakan juga mungkin di Bandung ya, di Labuan Bajo, lalu Toba gitu ya juga. Iya, jadi kita juga itu kami mohon dukungannya dari semua pihak gitu, dari pemerintah untuk perizinan tadi disebutkan juga oleh Pak Menteri ya. Perizinan supaya ya dipermudah lah gitu ya. Karena ini terus terang aja menyelenggarakan kegiatan seni budaya seperti ini kan sebetulnya pada ujungnya itu bukan keuntungan finansial yang kita dapatkan, tapi lebih banyak kepuasan karena kita bisa beri kesempatan kepada para musisi ya, dan juga tadi saya katakan mempromosikan tempat-tempat yang indah. Iya. Negeri ini kan tidak kekurangan tempat indah ya. Betul. Negeri ini negeri yang termasuk yang paling indah di dunia. Iya. Itu tidak bisa kita terima otomatis saja. Kita harus perjuangkan untuk bisa mengangkat tempat-tempat yang indah tadi itu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak pemirsa. Saat Ya. ini saya sudah terhubung langsung dengan Bapak Sigit, sudah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi memang tujuannya itu adalah selain untuk meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi, ini adalah untuk meningkatkan musik di Indonesia, khususnya mempunyai ciri khas sendiri. Betul. Kalau misalnya memang Jazz Gunung ini ternyata tuh musik itu bukan hanya dinikmati bisa di dalam ruangan gitu Ya. ya, tapi di gunung juga bisa dinikmati dengan santai, dengan nikmat, supaya memang penontonnya itu adalah benar-benar enjoy ya Pak. Betul. Seperti itu ya Pak. Benar sekali ya. Oke. Ya.